Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan berlangsung di ruangan pimpinan DPR. Pertemuan Syafri Syamsuddin dan Sufmi Dasko berlangsung sebelum Menhan menghadiri rapat di Komisi 1 DPR. Dasko juga sempat mengantar Menhan menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Dalam pertemuan kemarin, Syafri Syamsuddin mengatakan Kementerian Pertahanan atas nama pemerintah perlu memelihara soliditas dan hubungan kerja yang baik antara pemerintah dengan legislatif. Terlebih menurut Syafri, Dasko merupakan Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan sehingga perlu mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi atensi secara nasional. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara atas ijazah Jokowi. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan citizen lawsuit atas ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim sesaat setelah sidang dibuka, meski demikian sidang tetap dilanjutkan. Sidang perdana beragenda pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan hakim anggota Sutikno dan Fataroni. Selama mengikuti persidangan di Surakarta atau dimanapun tidak pernah ada kalimat seperti ini, ya. Tetapi saya orang yang berkepengetahuan hukum, ya, saya diposisikan sebagai ahli hukum. Tentunya saya punya referensi yang kalian kalau tahu setiap polisi memeriksa, tadi saya sebut itu di dalam ungkapan saya, jaksa menetapkan tersangka, hakim memutus itu selalu ada pro justisia. Kalau di bahasa Indonesia kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Ini oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak dalam perkara nomor 211 ini bisa datang secara lengkap, baik dihadiri oleh pihak prinsipal atau kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan hari Selasa minggu depan dengan agenda semua tergugat lengkap dan memilih mediator. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sekolah Bruder Yohanes Sudarman membantah Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef, Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan dirinya bersedia beri kesaksian di pengadilan jika diperlukan. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef, Solo, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdulur Santo Yosef Surakarta. Sebelumnya Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah, namun tidak selesai. Bahkan menurutnya ada saksi dan bukti yang menunjukkan Gibran pernah sekolah di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada backup di balik gugatan ijazah wakil presiden yang sekaligus anak sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran dianggap tidak sah dan digugat 125 triliun rupiah.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut berkomentar terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimasalahkan. Namun demikian, Jokowi menghormati proses hukum yang berlangsung. Jokowi berpandangan ijazah ini dipermasalahkan sejak lama dan menduga ada yang backup. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat karena dianggap tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2024 lalu. Penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU akhirnya membatalkan keputusan tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan tersebut. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran capres dan cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir 2 kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan.